Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Muhyiddin dari jurusan Teknik Mesin Untirta 2019. Saya akan membahas jawaban UAS Fisika Dasar 2. Ya, langsung saja ya. NIM saya 3311910. Jadi P-nya itu 0 dijadikan 1, Q-nya 1, dan R-nya juga 0 dijadikan 1. Diketahui panjangnya itu R. R itu kan 1, jadi 1 meter. N-nya, konstantanya, Q-nya, jadinya 1. Luasnya atau disimpulkan dengan pakai yang P, jadi P-nya itu 0 jadi 1. Arus listriknya itu I sama dengan Pi cos omega T sama dengan 1 Pi cos omega T. Jadi 1 Pi itu sama dengan Pi cos omega T. Frekuensinya itu 0,25 Hz. Yang A dulu ya. Diasumsikan jika kawat hingga, maka rumus yang digunakan yaitu B sama dengan mu 0 dikali arusnya per 2 pi A. Nah, sekarang yang ditanyakan itu kuat medan magnetnya ya, yang B. B nya berapa? Pada jarak 1 meter. Saat 2 detik. Nah, diketahuinya dulu I nya dulu ya. I nya kan Pi cos omega T. Ini belum ini, maka kita cari dulu. Jadi Pi cos omega nya dulu kita cari. Omega itu kan sama dengan 2 pi dikali F ya, dikali frekuensi. Nah, jadi 2 pi dikali frekuensinya itu kan 0,25, maka 2 pi dikali 0,25 itu kan 0,5 pi, atau bisa dijadiin pecahan itu 1/2 pi ya. Nah, jadi Pi cos omega nya kan sudah diketahui 1/2 pi dikali 2. Setelah itu pi jadinya tuh Pi cos, ini 2 bisa dicoret di Pi cos pi. Jadi Pi cos pi itu jadi Pi cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu minus 1. Jadi minus pi ya. Nah, kan ditanya B nya. B nya itu kan rumusnya mu 0 dikali I per 2 pi R atau A bisa. Jadi sama dengan mu 0 kan pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali I nya ini minus pi dibagi 2 pi dikali R nya itu 1 ya Pak. Maka dicoret hasilnya 2 pi minusnya ada minusnya, minus 2 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ya, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 itu ditanyakannya itu B, atau kuat medan magnet di pusat solenoidnya ya saat 2 detik. Kita tahu rumusnya itu kalau di pusat solenoid itu B sama dengan mu 0 dikali arus dikali jumlah lilitan dibagi dengan panjangnya. Nah, mu 0 nya itu kan 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali arusnya itu minus pi ya, dikali dengan N nya itu 1 ya, dibagi dengan L nya itu panjangnya itu 1. Jadi hasilnya itu 4 pi minus 4 pi kuadrat dikali 10 pangkat minus 7 Tesla. Sekarang yang bagian
bagian C nya ya. Bagian C itu ditanyakan besar induksinya ya, besar induksi saat 2 detik. Jadi rumus induksi itu L sama dengan mu 0 dikali jumlah lilitan N kuadrat dikali A nya, luasnya dibagi dengan panjangnya. Maka mu 0 nya itu kan diketahui 4 kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan N nya 1 dikuadratin dikali dengan A nya sudah diketahui A nya 1 dibagi dengan L nya 1, maka hasil L nya ini 4pi dikali dengan 10 minus 7 Henry. Nah sekarang ya yang D nya ya, yang D itu ditanyakan itu energinya atau W nya ya. Nah W atau E juga bisa. Jadi W nya itu sama dengan rumusnya itu 1/2 L atau induktansi dikali dengan I dikuadratin. Jadi 1/2 L nya kita ketahui 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali dengan I nya minus pi dikuadratin. Nah ini bisa dicoret ya. Jadi 2pi pangkat 3 kali 10 pangkat minus 7 pi dikali. Nah jadi selesaikan bisa 2 pi itu kan 3,14 ya, pangkat 3 kali 10 pangkat minus 7. Nah 2pi jadi hasilnya itu 61,918 kali 10 pangkat minus 7 Joule. Nah sekarang yang E nya ya, yang itu ditanyakan itu besar GGL nya, GGL maksimumnya yang berubahnya terhadap sudutnya, terhadap sudut. Rumusnya itu sigma max sama dengan N lilitan dikali dengan B dikali dengan A dikali dengan omega. Jadi N nya itu kan diketahui N nya itu 1 dikali dengan B nya itu B selenoid ya. B yang mana tuh ini ya minus 4 pi kuadrat dikali 10 pangkat minus 7 Tesla ya. Terus dikali dengan A nya itu diketahui 1 dikali dengan omeganya itu nah ini 1/2 pi. Nah ini bisa dicoret di 2, jadi minus 2 pi pangkat 3 pi kuadrat dikali dengan 10 pangkat minus 7. Nah dengan minus 2 di pi nya itu kan 3,14 hasilnya dipangkatin 3 dikali 10 pangkat minus 7, maka hasilnya itu minus 61,918 kali 10 pangkat minus 7 volt. Sekarang yang F nya. Sekarang yang F nya ditanyakan itu, yang F itu ditanyakan GGL maksimumnya juga, GGL maksimum, tapi
yang berubah itu arusnya, terhadap arus jadi rumusnya itu kan I1 sama dengan minus L DI per dt. Nah ini turunannya ya, minus L turunan dari I nya itu pi cos omega t bagi dengan dt nya, jadi diturunin terhadap waktunya, minus L diturunin terhadap waktu, jadi plus ya kan, ini cos, jadi cos itu min sin, jadi plus L pi omega sin omega t. Nah ini belum maksimum ya, untuk dijadiin maksimum jadi ininya sin omega t nya itu 91, jadi maksimum itu sama dengan L pi kali omega, jadi L nya itu diketahui 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 ya, dikali pi dikali omega nya itu per 2 pi. Nah ini bisa dicoret, jadi hasilnya itu minus plus 2 pi pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 7. Nah ini bisa menjadikan hasilnya 3,14 ya, begitu, 3 dikali pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 7. Nah hasilnya juga 61,918 dikali 10 pangkat minus 7 volt. Oke, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 itu klasifikasi material magnetik beserta kurvanya. Nah, di sini ada 5 ya. Yang pertama itu membahas tentang diamagnetik dulu. Material diamagnetik mempunyai suspensibility yang kecil dan bernilai negatif. Nah, bahan diamagnetik ini terdiri atas atom atau molekul-molekul yang tidak memiliki dipol magnet permanen. Jadi jika bahan ini diberi medan magnet atau H, nah diberi medan magnet H yang ini ke arah sini, maka akan timbul momen-momen dipol yang arahnya berlawanan. Nah ini arahnya ke sini. Tetapi ketika medan magnet luar itu dihilangkan, maka atom atau molekul diamagnetik akan kembali seperti semula gitu. Berarti ke arah sini. Nah, kurvanya bisa dilihat di samping ini, M terhadap H dan X terhadap T. Yang nomor 1. Nah, sekarang yang 2 ya. Yang nomor 2 itu material ferrimagnetik. Pada ferrimagnetik ini memiliki resistivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ferromagnetik ya. Pada material ferrimagnetik ini momen magnet masing-masing atomnya itu tidak sama, sehingga memiliki magnetisasi yang spontan, walaupun tanpa adanya medan magnet luar. Jadi tanpa adanya medan magnet luar ini, magnetisasinya itu sudah spontan. Sudah ke arah sini spontan lah, sama. Nah, kurvanya itu bisa dilihat dari sebelah kanan ya, ada nomor 2. Sekarang yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu
ferromagnetik. Ferromagnetik ini memiliki momen magnet yang permanen tanpa adanya medan magnet yang diberikan dari luar. Jadi walaupun tidak diberi medan luar ini, jadi material ini sudah memiliki orientasi momen dipol yang searah gitu. Walaupun tanpa diberi medan luar, emang sudah searah samanya. Nah, itu kurvanya bisa lihat pada nomor 3. Nah, sekarang nomor 4 itu paramagnetik. Nah, kalau material paramagnetik ini mempunyai nilai suspensibilitas magnet yang kecil, namun bernilai positif. Nah, atom-atom dalam bahan paramagnetik ini arahnya itu bersifat acak ya, dan memiliki dipol magnet permanen. Jika tak ada medan luar maka magnetisasinya 0. Jadi ini bersifat acak tadinya. Ketika diberikan medan dari luar maka arahnya akan mengikuti. Untuk ininya kurvanya ada di sini nomor 4. 4. Sekarang nomor 5 itu antiferromagnetik. Jika tidak ada medan luar, besarnya momen magnet yang antiparalel akan seimbang sehingga magnetisasi totalnya itu sama dengan 0. Jadi besar momennya itu akan seimbang, besar momen magnetnya itu akan seimbang. Nah, sekarang lanjut, saya akan membahas kurva histeresis ferromagnetik. Nah, awalnya itu dari titik 0 ini, titik 0. Nah, dari titik 0, titik awal sebelum diberikan medan luar ya, atau hanya. Nah, pada titik tertentu akan mencapai titik saturasi gitu. Nah, ini titik saturasi. Nah, sebesar apapun medan luar akan tetap arahnya ke titik saturasi ini. Nah, ini seperti sudah maksimum. Jika medan luar ini dihilangkan maka akan turun ke titik MRS di sini. MRS. Nah, MRS itu titik magnetisasi yang tersisa. Ketika suatu medan magnet itu, medan batang itu menginduksi suatu material magnetik yang lainnya, maka ketika medan tersebut dihilangkan, sesungguhnya ada yang tersisanya, ada yang masih tersisa. Nah, setelah itu dari titik MRS ini turun ke titik HC. HC itu gaya koersif ya, koersif. Atau gaya koersif itu bisa disebut dengan medan yang diperlukan untuk membawa nilai magnetisasi kembali menjadi 0. Jadi gayanya yang diperlukannya untuk membawa nilai magnetisasi kembali 0. Nah, arah HC ini bernilai negatif kan. Nah, mengapa? Karena arah momen magnetik kembali semula, maka kita akan memberikan gaya luar dengan memberikan medan luar yang arahnya berlawanan. Jadi arahnya tadi ke sini, jadi ke sana. Jadi kita akan memberikan gaya luar dengan memberikan gaya luar yang arahnya berlawanan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.